Assalamualaikum teman-teman MSS. Alhamdulillah berjumpa lagi di Tanya Ustadz Fatur, salah satu program YouTube Masjid Suci Ati Saliman, dan hari ini senang sekali bisa bertemu teman-teman semuanya untuk kembali menjawab pertanyaan yang mungkin sekarang itu udah relate banget sama teman-teman kebanyakan. Tentunya akan ditemani oleh Ustadz Fatur. Gimana Ustadz? Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Mbak Manda sehat? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat tanpa sambat Ustadz. Alhamdulillah kalau sehat semangat. Jadi hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman nih Ustadz Fatur. Jadi kebanyakan teman-teman itu kayaknya sekarang itu trennya pada suka mengeluh nih Ustadz. Iya. Gitu. Sebenarnya tuh menyerah itu boleh nggak sih gitu ya? Dan mungkin kita langsung bacain aja salah satu pertanyaan yang udah masuk nih dari salah satu teman MSS. Beliau bertanya nih, bagaimana pandangan Islam terhadap sikap mengeluh? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Manda. Terkait tentang mengeluh, jadi ada salah satu ayat memang dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu suka mengeluh memang. Mengeluh dalam banyak hal ya. Misalnya dalam ketika dia mendapatkan keburukan, idza massahu syarru jazua. Ketika dapat keburukan, dia mengeluh. Terus ketika dia mendapat kebaikan, anugerah berupa harta, berupa jabatan, berupa capaian-capaian yang bagus, juga dia dia cenderung kepada kekikiran ya, nggak mau tuh sharing apa yang dia dapatkan. Itu karakter tabiat yang bisa melekat pada manusia. Dan mengeluh itu sebetulnya ekspresi dari ketidakpuasan atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengeluh itu ya kita hindari. Bagaimana caranya, tipsnya kurang lebih seperti itu ya. Pertama tentu kita bersyukur, memaksa diri untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita juga suka membuat circle positif yang orang-orang yang selalu memberikan positive vibes, yang memberikan semangat positif untuk tidak mengeluh. Lalu perlu kita ingat kenapa kita harus mengeluh kan gitu ya. Kalau kita mengeluh karena tidak punya uang, sebetulnya bisa jadi ketidakpunyaan kita terhadap uang itu yang terbaik untuk kondisi kita hari ini. Kalau kita tidak punya jabatan hari ini, bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Ketika diberi jabatan, saya tidak bisa memegangnya, tidak bisa amanah terhadap jabatan tersebut. Jadi kalau kita menganggap hidup tidak punya uang, terus tidak punya jabatan itu adalah hidup yang buruk, kita kurang baca, kita kurang lihat sejarah. Kalau kita lihat sejarah, kita lihat sirah, bukankah Nabi Musa alaihissalam tidak punya uang? Yang punya uang itu siapa? Qorun. Bukankah Nabi Harun alaihissalam tidak punya power? Yang punya power siapa? Fir'aun. Nabi Ayub alaihissalam, bukankah dia diuji dengan kesehatan yang sakit yang luar biasa? Apakah itu membuat Nabi Ayub berpaling dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Justru beliau merasa bahwa saya sudah hidup lebih dari 70 tahun dalam kebaikan, dalam nikmat, dalam kemudahan. Kok baru 20 tahun misalnya? Ini belum 50-50 hidup saya ya. Diberikan cobaan, masa saya mengeluh? Beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah contoh-contoh dari para anbiya, para nabi, bagaimana bahwa ketidakberuntungan kita itu sebenarnya ya baik-baik saja, kita maknai sebagai sesuatu yang alamiah, yang manusia biasa ya punya potensi seperti itu. Kan kalau kita bisa melihat hal-hal secara lebih dalam ya kekurangan-kekurangan kita ya tidak perlu berlebihan menanggapinya. Ya
apa namanya lemes-lemes dikit ya wajar lah ya manusia gitu. Tapi mudah-mudahan tidak bikin jadi mengeluh apalagi putus asa. Semoga terjawab Mbak Manda. Ini sih sebenarnya udah cukup mewakili pertanyaan teman-teman juga ya Ustadz Fatur. Ternyata sebenarnya apa yang kita alami ini kayaknya nggak ada apa-apanya dari zaman Nabi dulu gitu ya. Maksudnya kita harus selalu bersyukur tadi ya pesan Ustadz Fatur. Kadang kita suka banget dikit-dikit ngeluh capek, dikit-dikit ngeluh nggak bisa gitu ya. Kayak sangat-sangat relate untuk zaman anak sekarang gitu Ustadz Fatur. Betul. Yang menarik ini juga ada yang menanyakan nih Ustadz Fatur. Karena mungkin dalam anak muda sekarang itu kan pasti cita-citanya sangat tinggi gitu ya. Harapan-harapannya, impian-impiannya. Nah kadang-kadang kita tuh ada keinginan yang pengennya nyerah aja gitu, ada satu titik yang kayaknya aduh apa berhenti aja ya untuk nggak meraih mimpi itu gitu. Nah kalau dari Ustadz Fatur nih, kapan waktunya seseorang boleh menentukan untuk berhenti atau melanjutkan perjuangan dalam proses memperjuangkan apa yang dicita-citakan? Kapan sih kita boleh berhenti? Atau mungkin lebih dalam lagi, boleh nggak sih kita berhenti ketika berjuang? Ya boleh, tetapi kita perlu lihat kapan dan bagaimana kondisi yang boleh tersebut. Pertama mungkin kita perlu menggali lebih dalam, kira-kira kita akan menyesal tidak ketika kita berhenti 20 tahun yang akan datang. Seandainya misalnya keinginan untuk satu hal, terus karena keputusan kita hari ini terus ternyata 20 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang kita akan menyesalinya, meratapinya, berarti kan itu bukan keputusan yang bijak untuk mudah menyerah, karena sejatinya dia sebetulnya sangat menginginkan itu. Tentu dengan setelah melakukan ikhtiar optimal, seluruh potensi yang dia miliki dia lakukan. Misalnya seorang petani ketika dia sudah menggarap tanah dengan sesuai standar ilmu pertanian tentu saja, terus juga dia sudah mengairi tanahnya dengan irigasi yang baik, terus memilih bibit unggul yang bagus, memberikan pupuk yang bagus, memberikan treatment pruning dan lain-lain terhadap tumbuhannya, tanamannya. Ketika dia gagal, dia boleh untuk memutuskan berhenti. Kenapa? Karena semua potensi terbaik untuk membuat pohon ini tumbuh bagus sudah dia lakukan. Adapun dia tidak bisa dan dia sudah coba berkali-kali ternyata dia tidak berhasil, berarti mungkin ini bukan tempat yang baik untuk dirinya. Tapi jangan belum syarat-syarat untuk berhasil tadi dipenuhi, tanahnya nggak digarap serius, terus juga pupuknya tidak bagus, pasca prapanennya, penanamannya tidak dipikirkan, terus juga kondisi lingkungan tidak dipikirkan. Terus ketika gagal langsung menyerah, ya itulah contoh yang menyerah yang keliru. Saya kira dalam banyak hal ya, dalam belajar, dalam bisnis misalnya, bisnis juga seperti itu. Kalau kita tidak menyiapkan bisnis ini dengan baik, misalnya pitch deck-nya tidak pernah dipikirkan, lalu eksekusi terhadap pitch deck ini tidak pernah didiskusikan, tidak pernah dipikirkan serius, marketingnya nggak disiapkan, terus tiba-tiba ngomong, wah kayaknya bukan passion saya, itu keliru. Yang boleh kita ngomong tidak lanjutkan adalah semua syarat untuk berhasil sudah dilakukan, sudah kita ikhtiarkan, tapi ternyata tidak berhasil juga. Nah ini bisa jadi ini bukanlah jalan kita. Nah setelah rangkaian ini dilalui, baru kita boleh ngomong oke, sepertinya tidak perlu kita teruskan. Atau juga kita bisa dengan cara lain, misalnya bertanya ke pakar di bidang tersebut. Kita tanya, angka saya A, B, C, D, kata pakar yang tahu banget tentang tema tersebut, dia bilang, wah itu belum apa-apa, kok kamu mau menyerah, kurang lebih gitu. Tapi kalau kata pakar, wah kamu sudah betul 100%, kamu sudah all out, kamu sudah memberikan 100/100 terhadap perjuanganmu, dan ternyata hasilnya seperti ini, ya sudah. Itu berarti bukan takdir kita di bidang itu atau di tempat itu. Begitu juga perjuangan ya, perjuangan. Kita sudah melakukan semua langkah untuk berjuang,
melakukan semua tindakan yang terbaik untuk perjuangan kita, tapi ternyata sudah terus diikhtiarkan ternyata belum, ya mungkin itu saatnya kita melakukan pindah haluan ya. Tidak berarti berputus asa. Bisa jadi ini bukanlah tempat kita. Tempat kita adalah di tempat yang lain. Tapi tidak boleh kita berputus asa. Kenapa sih kok agama Tuhan tuh benci dengan orang yang berputus asa? Kenapa? Kan pertanyaan seperti itu ya. Ya karena Tuhan ini begitu baik ya. Tuhan ini begitu adil dengan kerahimannya, kewelas asihannya, memberikan jutaan nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, kesehatan, iman, semuanya yang baik ini karena satu dua hal yang tidak sejalan dengan keinginan kita, lalu kita putus asa terhadap rahmat Allah. Ini kan nggak adil ya, ini kan satu yang buruk. Yang banyak ini kita lupakan karena satu keburukan yang bisa jadi yang buruk itu juga itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin bisa menjawab keresahan teman-teman bagaimana kapan kita harus berhenti, kapan kita harus terus stick pada tujuan kita. Ya, pada banyak hal tentu stick pada tujuan itu adalah kekuatan, tapi pada hal-hal tertentu berhenti balik arah bisa jadi itu juga yang terbaik ya. Allahu a'lam bishawab ya. Berarti sebetulnya kita sendiri ya Ustadz yang sebetulnya bisa mengukur sejauh mana sih gitu ya, sampai mana kita bisa mengikhtiarkan, mengusahakan potensi kita. Dan ini juga cukup penting ya Ustadz, tadi kalau dari Ustadz Fatur mengatakan kalau kita tuh butuh sebetulnya untuk berdiskusi dengan pakarnya atau bahkan dengan support system yang betul-betul mungkin ya tahu gitu apa yang sudah kita jalani, yang akan kita lalui, dan itu akan membantu kita untuk kita harus kemana nih gitu untuk meneruskan atau sebetulnya mungkin ini udah petunjuk Allah nih, mungkin ini bukan yang terbaik buat saya gitu. Cuman kadang-kadang kita suka agak egosentris nih, ngerasanya harus ini gitu. Nah, ini yang menarik sih. Jadi teman-teman harus ini ya memikirkan matang-matang juga, mempunyai banyak pertimbangan dan terus meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang terakhir kita istikharah ya. Betul. Istikharah itu adalah meminta jalan petunjuk Tuhan untuk kita menentukan langkah ya. Betul. Jadi jangan lupa teman-teman. Jadi nggak ada lagi nih yang harus ngeluh-ngeluh atau menyerah ya. Terus berikutnya ada lagi nih pertanyaan Ustadz. Mungkin agak mirip-mirip sih. Cuman mungkin nanti ada tambahan dari Ustadz. Ciri-ciri menyerah yang dibolehkan apa saja? Mungkin lebih ke ciri-cirinya dalam menyerah yang dibolehkan sebetulnya gimana sih mungkin dari sudut pandang Islam? Iya. Lebih tepatnya mungkin tidak menyerah ya, lebih tepatnya ya kita balik kanan ya, tidak melanjutkan perjalanan yang sudah kita tentukan, tujuan yang sudah kita tentukan di awal ya. Ya, ciri-cirinya mungkin tadi sudah kita ikhtiarkan. Tentu yang pertama adalah sejalan dengan agama ya, tuntunan agama. Ketika dia sejalan sepenuhnya dengan tuntunan agama, tentu kita harus perjuangkan. Lalu yang kedua, kalau seandainya dia tidak sejalan dengan tuntunan agama, ya tentu itu sudah harus kita hentikan ya. Tapi kan masalahnya banyak wilayah yang abu-abu ya. Sebetulnya bukan lagi masalah halal haram, bukan masalah lagi baik atau buruk. Padahal kadang kita tuh dihadapkan dengan dua pilihan, yang keduanya adalah baik, kurang lebih gitu, maju sepertinya baik, buruk juga, stop berhenti juga sepertinya juga baik. Bagaimana? Mungkin sebagai manusia kita perlu menggunakan kacamata realistis ya. Kita timbang, kita buat list. Kelebihannya apa kalau saya lanjutkan, kekurangannya apa kalau saya lanjutkan. Pro dan kontranya kita list. Itu untuk apa? Untuk memberikan gambaran besar, memberikan kita kacamata elang ya, untuk bisa melihat masalah ini secara lebih komprehensif. Lalu ciri berikutnya, ketika kita sudah mengetahui tadi list-listnya, kita melihat harapan untuk berhasil atau tidak ya. Kalau memang masih ada potensi harapan bisa kita kejar, tapi kalau sudah
tidak ada lagi harapan, ya sudah, berarti ini bukan jalan yang bisa kita kejar ya. Sudah tidak ada lagi potensi, semua cara udah kita kepung ya, tapi ternyata tidak ada lagi harapan untuk berhasil. Lalu juga mungkin ada salah satu quote ya dari Paulo Coelho ya. Beliau mengatakan jangan berhenti pada satu hal yang sudah kita mulai, kecuali kalau hal itu sudah jelas bahwa ada keburukannya. Artinya kalau misalnya nggak ada keburukannya, kita laksanakan terus apa yang sudah kita mulai. Seorang pelajar, mahasiswa, kalau sudah memulai satu studinya, ya kejar terus sampai puncak studinya, jangan diakhiri di tengah jalan. Dan juga agama kan sebenarnya tidak senang sesuatu yang kita batalkan di tengah jalan gitu. Membatalkan amal yang sudah kita bangun, sudah kita rintis, itu sebaiknya tidak kita hentikan. Tapi kalau sudah tidak ada potensi untuk berhasil, ya kita ganti ini yang baru, pekerjaan yang baru, atau tema yang baru, atau studi yang baru. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini menarik ya teman-teman. Jadi ketika selama itu belum ada keburukan gitu ya yang mungkin kita lalui, sebetulnya ya nggak apa-apa, tetap aja diterusin gitu. Mungkin dalam hal studi, pekerjaan, apapun yang sedang dilalui teman-teman. Jadi selalu semangat buat teman-teman. Jadi nggak boleh tuh yang namanya menyerah atau ngeluh, karena pasti Allah kasih petunjuknya. Iya. Gitu. Iya, merasa lemah dalam satu hal, terus ketika kita melaksanakan sesuatu yang kita ikhtiarkan betul-betul ternyata belum berhasil, ya ketika itu belum berhasil terus kita agak lemas, itu satu yang wajar, manusiawi ya. Tapi jangan setelah kita gagal terus kita berhenti gitu. Orang yang kuat adalah orang yang sering gagal tapi dia tetap bisa untuk bangkit, kurang lebih kan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi buat teman-teman tetap harus memperhatikan ya, maksudnya dari apapun yang sudah dilalui itu pasti akan ada hikmahnya gitu. Kurang lebih gitu tadi yang disampaikan sama Ustadz Fatur. Nah terus pertanyaan berikutnya nih, sebetulnya gimana sih caranya, atau ada nggak sih cara-cara yang mungkin nih bisa dibagikan oleh Ustadz Fatur untuk kita tuh tidak mengeluh gitu dalam hal apapun ya Ustadz. Mungkin nih kalau teman-teman akan relate dengan pekerjaan, dengan studi, dengan keseharian, seperti apa Ustadz Fatur? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia yang sebetulnya kan berapa persen sih yang bisa kita kendalikan? Mayoritas dalam hidup kita nggak bisa, di luar kendali diri kita. Makanya kenapa kita harus berdoa. Terus yang kedua, kita perlu melihat orang-orang para pendahulu kita, bagaimana perjuangan mereka, dan ternyata tadi ditimpa kenelangsaan begitu panjang seperti Nabi Ayub alaihissalam, ditimpa cobaan yang bertubi-tubi seperti Nabi Musa alaihissalam, para anbiya, para tabi'in, semuanya itu orang-orang yang berjuang tidak mudah dalam hidupnya, tapi dalam keterbatasan kenelangsaannya mereka menjadi orang-orang yang tangguh ya. Lalu yang ketiga, kita perlu memiliki tujuan hidup ya, goals dalam hidup kita. Sebagai orang Islam tentu tujuan hidup kita apa sih? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Goals kita kan itu, umat Islam itu ingin di dunia penuh kebaikan, di akhirat juga ingin penuh kebaikan. Nah, buat goal kita, tujuan hidup kita. Terkadang orang-orang yang mudah putus asa adalah orang-orang yang memang tidak memiliki tujuan hidup. Saya pernah membaca salah satu buku ya, ada kisah di Korea dulu, ada perempuan yang dia kehilangan suaminya karena sakit, dia begitu nelongso, ditambah kenelangsaan ini karena meninggal putra satu-satunya karena kecelakaan. Dia selama berbulan-bulan tidak bisa tersenyum. Dia dalam kenestapaan lah. Sampai satu hari dia bisa menemukan ini ada kucing di
di musim dingin kucing kelaparan, terus dia kucing yang kedinginan, terus dia bawa masuk ke rumah, lalu dia memberikan minuman susu hangat kepada si kucing tersebut. Terus si kucing itu tidur dengan nyamannya di kehangatan rumahnya, terus sambil menggaruk-garuk kakinya si perempuan tadi. Terus dia tersenyum kembali. Dia berpikir, loh kok saya bisa tersenyum lagi ya? Yang tadinya saya sudah lama nggak tersenyum. Kenapa tidak saya membahagiakan atau membantu lebih banyak kucing? Bisa jadi saya lebih bahagia lagi. Ada tujuan hidup. Dia bisa memaknai hidupnya. Oh, hidup saya untuk berkarya, untuk membantu si kucing misalnya. Itu yang membuat dia jadi semangat hidupnya lebih tumbuh lagi. Yang tadinya dia ingin mengakhiri saja hidupnya, pengen suicide lah. Tapi karena dia tahu ada tujuan hidup, akhirnya dia kembali semangat lagi. Lalu ada berikutnya adalah kita berusaha menempatkan diri kita di tempat yang baik ya, agar ngeluh-ngeluh itu bisa hilang tuh, agar ngeluh-ngeluh itu nggak terus dipelihara. Kalau terus pelihara makin banyak makin biasa, akhirnya terus lupa terhadap anugerah Tuhan yang begitu indah, lupa ada matahari pagi yang begitu indah ketika terbit di pagi hari, lupa kenikmatan hidup yang begitu banyak ya, karena 1-2 hal yang tidak kita yang kita inginkan terus tidak tercapai. Padahal nikmat lainnya begitu banyak, tertutup oleh kekecewaan 1-2 hal. Padahal kita orang beriman harus bisa melihat yang terdalam dari setiap peristiwa. Mungkin itu bisa menjadi sedikit cara untuk kita tidak mudah sambat ya, kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi alhamdulillah udah mulai tercerahkan ya, mudah-mudahan teman-teman juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin akhir-akhir ini tuh ngerasanya yang dilakukan tuh mulai sulit, terus udah mulai ngeluh-ngeluh, terus kayak udah mending nyerah aja atau segala macam. Jadi selalu ingat bahwa makna kehidupan kita tuh ternyata juga bermakna untuk orang lain, untuk sekitar kita, dan itu memang sepertinya memang betul ya Ustadz gitu. Apalagi ketika kita berada di lingkungan yang penuh dengan orang-orang baik, itu insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan menular dan kita akan bisa merasa mendapatkan semangat lagi untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi buat teman-teman semua jangan mengeluh, jangan menyerah sampai di sini, karena nanti Tanya Ustadz Fatur juga akan hadir lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton YouTube Masjid Suciati Saliman, dan jangan lupa follow sosial media kami di Masjid Suciati Saliman, ada di Instagram, YouTube, TikTok, dan juga semoga teman-teman selalu semangat dan juga sehat semua. Wassalamualaikum.